Intinya gini Pak Dokter, ada perbedaan sangat jauh ya, khususnya di negeri saya ini gitu ya, antara perilaku itu dan pengetahuan tentang kehidupan di dunia ini gitu. Akhirnya tidak sebanding lurus dengan ajaran itu ya, sendiri. Kita gitu. semua lah, itu kan introspeksi kita semua. Gitu. Kenapa kita sebagai bangsa itu nggak seproduktif, nggak sekompetitif, nggak seinovatif bangsa. Yang paling dekat dengan kita itu kan Oke, Pak Dokter, kita ini kan tinggal di negara yang secara mayoritas adalah umat Muslim. Oh iya. Artinya bahwasanya negara kita masuk kategori negara yang religiusnya tinggi ya, religiusnya tinggi. Tertinggi malah. Ya betul. Tapi ada yang menggelitik dalam hati saya. Apa itu, Pak? Kenapa kita itu jauh sekali tertinggal oleh negara-negara, sekalipun negara-negara yang baru ya, bahkan dengan negara Vietnam pun secara kalah kita jauh kalah gitu, produktivitasnya kalah gitu. Terus yang menjadi pertanyaan saya dalam kepala saya itu, apa korelasinya antara nilai atau ajaran agama dengan yang kita lakukan sehari-hari? Itu agak berbeda gitu loh, Pak Dokter. Iya. Mungkin kita bahas yang spesifik kita dulu ya. Salah satu problem dalam pembelajaran agama itu disconnecting. Ini berat sekali ya. Problem utama pembelajaran agama itu disconnecting. Artinya apa? Tidak nyambung. Ya betul. Gitu antara apa yang diterima dengan apa yang dikeluarkan dari seseorang. Kan agama itu adalah ajaran untuk membekali manusia agar dia bisa menghadapi realitas dunia ini dengan kuat dan lurus kan. Nah, di kita lurus dan kuat dalam menghadapi kenyataan ini nggak terbukti. Nggak sinkron. Yang kedua, agama diturunkan itu bukan untuk meninggalkan dunia. Kan semua yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk manusia kan, agar kita bisa mengolah. Misalnya kita dikasih tumbuhan, kan bukan itu tujuannya, supaya kita bisa ngeluarin obat, bahan makanan yang bagus. Tapi itu tidak terbukti kan. Nah, makanya disebut disconnecting tadi, Pak Asep. Ya, bahkan kemarin Pak Asep kan sempat bacain saya itu hasil riset itu. Apa itu? Apa itu? Justru hasil riset itu menunjukkan negara-negara yang secara mayoritas religius, misalkan semacam Ethiopia, Afrika, Afrika di Timur Tengah, 2017 itu riset bahwasanya tingkat religiusnya itu 98%, Indonesia pun 94%. Tetapi justru negara-negara yang non religius lah atau tanda kutip disebut negara sekuler lah yang maju gitu loh. Bahkan tingkat pendidikannya tinggi itu dari hasil riset. Terus toleransi pun tinggi, tingkat kriminalitas pun rendah. Gitu. Berbalik dengan justru negara-negara yang mengklaim dirinya negara religius. Bahkan ada satu lagi Pak Asep ya. Tingkat beban masyarakat terhadap konflik-konflik yang tidak penting itu relatif lebih ringan di negara non yang mengaku atau yang dicap negara-negara yang jauh dari agama itu. Sementara di negara-negara yang atribut religiusitasnya justru menonjol, itu masyarakat dibebani oleh konflik-konflik yang terlalu kecil. Coba bayangin nih, saya masih baca di WA itu, sampai hari ini masih ada orang yang memperdebatkan zakat fitrah itu pakai uang atau pakai beras. Betul, itu dia. Nah, untuk bilangnya Zalik, ini agama mau diapain? Begini nih, gitu kan? Maksud saya pun kan memulai hidup kan nyantri dari di usia belasan tahun ya. Kan logikanya sampai usia saya sehat ini harusnya ada perkembangan lah, gitu loh. Nah, kita mulai nih Mas Sep ya. Nah, apa sih sebetulnya kalau kita bicara sebab faktor itu sudah luas, dalam, variabelnya banyak, dan itu ditarik ke masa lalu ratusan tahun yang lalu. Sampai dulu kan ada ulama Al-Azhar yang nulis buku gara-gara ada ulama Indonesia yang bertanya tahun mungkin 40-an di mana ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum, itu kan tahun-tahun itu kan, itu ada mahasiswa Indonesia yang bertanya kepada Syekh Al-Azhar, kemudian terbit sebuah buku. Kenapa sih mungkin kalau diperluas hari ini ya, negara-negara yang mayoritas mengunggulkan religiusitas itu justru tertinggal di hal-hal yang penting dalam hidup. Contoh pelayanan publik,
kualitas kemanusiaan, konflik yang tidak penting, pendidikan dan seterusnya. Wah, kan begitu. Betul. Memang ini urusan Pak Yusuf Kalla sebetulnya yang bahas ini. Cuma nggak apa kita bahas di sini, kan benar nggak? Sebetulnya ini tugasnya Pak Ma'ruf Amin atau Pak Yusuf Kalla. Ya. Tapi nggak apa-apa, sore ini kita bahas di hall di sini kan. Kalau saya bahas ya, pertama mungkin gini, kita harus sepakat bahwa itu yang salah bukan agamanya. Semua agama itu mempromot ajakan untuk pada kebaikan dan menghindari keburukan ya. Apalagi Islam itu, waduh, dari mulai kitab sucinya halaman pertama sampai akhir itu sudah membahas itu. Ya, penekanannya tinggi sekali. Dan yang kedua, agama itu menyuruh manusia untuk berbuat baik dan memanfaatkan nikmat Allah di muka bumi ini. Itu satu ya. Nah, yang kedua, kita harus bedakan nih, agamanya oke, tapi penjelasan agama itulah yang perlu mungkin bisa kita bahas di level kita. Apa sih catatan penting dari penjelasan agama sehingga melahirkan kualitas kehidupan umat beragama yang tidak sinkron tadi? Yang pertama menurut saya, penjelasan agama di kita, bahkan di dunia ini tidak seimbang. Antara jaya di hamba tapi khalifah. Maksudnya itu? Nah, gini, semua manusia itu di Islamnya dikasih tugas yang seimbang antara menjadi hamba Allah yang taat dan menjadi khalifah Allah yang membangun di muka bumi ini. Tapi kenyataannya sebagian besar penjelasan agama itu lebih condong ke bagaimana menjadi hamba Allah yang taat. Tapi tidak kuat di anjuran untuk menjadi khalifah yang hebat. Sementara di negara-negara sekuler anjurannya jelas menjadi khalifah yang kuat. Servis publik itu harus kuat administrasinya, IT-nya harus kuat, motivasinya harus kuat, eksekusinya harus kuat. Nah, di negara-negara yang mengunggulkan religiositas ini, karena konsentrasinya ke hamba yang taat, dikit-dikit pasrah kepada Allah. Ini masalah. Dikit-dikit pasrah kepada Allah. Pelarian, Pak Dokter. Itulah yang jadi pelarian. Pasrah kepada Allah, tapi bukan untuk aktualisasi iman yang kuat, tetapi sebagai pelarian. Sehingga ada ungkapan yang sangat masyhur sekali dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ini ya, qaulu haqqin urida bihi batil. Artinya banyak orang yang memanfaatkan ucapan-ucapan yang benar tapi sebetulnya untuk menutupi kesalahannya. Berarti sama saja dengan pembenaran ya. Pembenaran, justifikasi. Contoh, pasrah kepada Allah. Ya kalau sudah mengeluarkan duit banyak, effort yang tinggi, pasrah kepada Allah kan benar. Tapi kalau dikit-dikit pasrah kepada Allah kan menggunakan kalimat pasrah kepada Allah yang aslinya top itu menjadi helm pelarian buat kita. Nah, jadi catatan saya kurang seimbang antara anjuran untuk menjadi khalifah yang hebat dengan hamba yang kuat, yang bermoral. Jadi sedikit-sedikit tekanannya lebih kepada hal-hal akhirat. Gimana? Sampai ada saya pernah dengar YouTube itu, Ustadz itu malah pengen ninggalin dunia. Dan saya balik bertanya, kenapa nggak langsung telepon malaikat Israel saja Ustadz yang begitu? Iya dong. Kalau dia WA malaikat Israel langsung mati hari itu masuk surga kan? Benar nggak? Betul. Ini dunia ini nggak ada apa-apanya. Mari kita fokus kepada akhirat. Itu dia. Tinggalin mati saja. Kalau ada ustadz yang begitu, langsung Anda yang benar. Suruh dia telepon malaikat Israel. Betul. Kan intinya kita diciptakan pertama untuk menghadapi dunia ini. Karena manusia itu dalam hadis kutsinya karena engkau itu pasti bingung dalam menghadapi dunia ini, maka carilah petunjukku. Lewat apa? Petunjuk kan banyak. 1, Al-Quran. 2, ilmu pengetahuan. 3, data. 4, omongan manusia ahli. Cari petunjuk Allah di situ. Gitu kan logikanya. Gitu. Jadi gini, Pak Dokter, saya sebagai seorang yang umum maksudnya awam. Nah, saya melihat itu justru kok tidak ada sinkronisasi antara ajaran yang digaung-gaungkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin segala macam. Tetapi perilaku hari manusianya gitu loh. Kok berbeda sekali dengan tidak mencintai yang paling dasar itu umat beragama, terutama Islam di kita ini tidak mencintai kegiatan keilmuan. Padahal agama ini clear. Kita berbuat baik itu dasarnya harus ilmu. Gitu. Nggak ada orang berbuat baik dasarnya keinginan, nggak ada. Karena ditolak kan, harus ilmu. Artinya apa? Pengetahuan. Gitu. Yang kedua, Pak Syed,
ini terlepas bahwa hasil riset yang Pak Asep sampaikan tadi itu ada konspirasi lah, ada metode yang error lah, tapi kita evaluasi secara ini ya, konsep ya. Yang kedua ini selain ketidakseimbangan antara anjuran menjadi hamba sama khalifah tadi, ini yang parah ini. Soal ilmu, memang ini akarnya. Jadi ilmu dasarnya. Ilmu. Ada ilmu agama sama ilmu ini merusak. Betul. Mental umat beragama sama ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Nah, kalau dulu memang saya mendengar ini. Jadi orang ada istilah, ada ilmu umum, ada ilmu agama. Setelah saya maksudnya makin lama ke sini itu saya memahami ya tidak ada. Tidak ada. Itu karena ilmu itu milik Allah. Itu bahwa ada psikologi itu ilmu barat ya karena yang menemukan orang barat. Betul. Dari Allah. Betul. Gitu kan? Ada ilmu matematika dulu ditemukan oleh umat Islam, sekarang dikembangkan. Itu karena usaha manusia. Betul. Tetapi rendahnya mutu kualitas umat beragama dalam mengaktualisasikan ajaran agama itu karena masih mengeloni dikotomi ilmu. Jadi tajwid itu ilmu agama, sementara matematika itu ilmu umum. Ini pembodohan yang luar biasa menurut saya. Itu padahal gini teman-teman ya, kita kan sering ngomong gitu kalau dalam training ya. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang ketiga dibumikan di masyarakat kecuali membutuhkan dua ilmu. Ilmu syariah, haram, halal, akhirat, dunia, dan ilmu kauniyah. Ilmu ilmu sosiologi, ilmu manajemen, gitu kan? Zakat sendiri kalau nggak dipakai manajemen pasti kacau. Betul. Itu benar nggak? Ya, bagaimana mengelolanya, bagaimana mengelolanya, menganalisisnya, membangun data yang membutuhkan. Gitu. Sementara ini kita terbius oleh pendapat bahwa yang wajib kita cari itu ilmu agama, dan ilmu agama pun dipersempit yang pakai huruf Arab. Betul. Tajwid itu ilmu agama. Ini pembodohan yang harus kita berantas dari diri kita masing-masing. Padahal Rasulullah itu kan cuma ngasih ilmu itu cuma satu, Pak Syed. Carilah ilmu yang bermanfaat. Kan keren itu. Clear itu ya. Anda di airport. Carilah ilmu yang bermanfaat untuk posisi Anda di airport. Betul. Benar nggak? Betul, betul. Hukum di airport itu apa? Habit. Aturannya apa? Habit profesional yang harus muncul di airport itu apa? Terus supaya nanti ke malaikat Israel, malaikat Mungkar Nakir itu di akhirat tuh gimana kan itu cuma sederhana itu. Itu sebetulnya simpel. Ilmu yang bermanfaat dan hindari ilmu yang nggak bermanfaat. Mau ngapain? Guru setiap hari debat tentang politik. Ini diukur dari ilmu bermanfaat ini apa? Betul. Gitu kan? Gitu loh. Jadi carilah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat karena akan membebani hidup kita. Mereka tertib, disiplin. Jangankan itulah negara tetangga, mungkin Pak Dokter baru dari Singapura atau Malaysia gitu ya. Singapura atau Malaysia, misalkan cara antri, Anda merokok tidak sembarangan, pasti ada asbak baru Anda boleh merokok. Dianggap tidak ada yang merokok. Tidak ada yang coba-coba merokok. Tapi lihatlah di negara kita, di mana saja kita bisa merokok, bisa buang puntung rokok di mana saja gitu loh. Ini bukan soal agama sebetulnya, tapi soal bagaimana orang memahami proses lahirnya perilaku. Nah, perilaku itu kan diajarkan di agama itu. Ini terkadang kita dalam menyampaikan ajaran agama itu terlalu menyederhanakan persoalan ketika berbicara perilaku. Seolah-olah perilaku masyarakat itu berubah hanya dengan menyampaikan ayat. Betul. Ini kesalahan fatal. Nggak ada sunatullahnya yang berbicara itu. Akhlak yang baik ya sholat. Mana ada? Sholatnya siapa? Kalau sholatnya sekelas Rasulullah, itu kan. Sholatnya Allahu Akbar, ingat yang lain. Enggak. Artinya apa? Sunatullah itu menuntut edukasi untuk melahirkan perilaku. Edukasi mana? Di sekolah, di rumah tangga, di publik, sampai membentuk habit, kebiasaan. Lalu lahirlah perilaku. Jadi nggak mungkin ada ayat yang bisa mengubah manusia secara sunatullah. Jadi harus dimulai dari ayat itu menjadi modal edukasi. Misalnya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nggak bisa disampaikan terus masyarakat berubah.
Karena ada proses edukasinya di situ. Yang selama ini terjadi kan begitu diyakini, bener nggak? Ceramah-ceramah di mana? Ya akhirnya Pak Dokter, kan akhirnya bertahun-tahun saya hidup itulah yang diulang-ulang dan tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Kisah Rasulullah begini, itu cerita, bro. Misalkan Isra Mi'raj, itu saja diulangi cerita-cerita. Dan nggak mengubah perilaku kan? Untuk mengubah perilaku itu menjadi materi edukasi. Edukasi kan formal, informal, non formal. Baru nanti ada dibantu penegakan hukum, baru nanti dibantu media, televisi. Jadi untuk membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa, larinya ke sana. Nggak mungkin ada orang berubah atau masyarakat berubah karena dengerin itu. Itu kecuali Khalifah Umar bin Khattab yang yang hatinya siap menangkap hidayah. Tapi kalau untuk publik nggak bisa, karena itu sunatullah. Karena itulah para nabi dan rasul itu diturunkan. Pak Sep, seandainya masyarakat itu berubah pakai ayat, nggak perlu itu. Ada nabi dan rasul, cukup diturunkan dari langit tulisan itu. Benar nggak? Ini namanya jump to conclusion biasanya ya, error berpikir. Jadi para penyebar agama, mungkin saya juga termasuk gitu ya, bisa masuk dalam kelompok error berpikir ketika kita menyederhanakan persoalan, seolah-olah masyarakat itu berubah perilakunya hanya kita sampaikan ayat, atau masyarakat berubah perilakunya hanya kita salahkan dengan ayat. Ya, jadi mohon maaf Pak Dokter ya, pada faktanya itu akhirnya sih mengakui bahwasanya produktivitas kita ini itu pasti lebih rendah dari negara-negara, maksudnya dari orang-orang yang menjadi warga negara-negara yang tanda kutip sekuler, mereka lebih produktif. Karena dia sudah punya pikiran perilaku itu nggak bisa dihasilkan, harus melalui istilah orang Nusantaranya itu menempa. Ditempa. Salah satu contoh Pak Dokter yang saya tahu itu kalau tidak salah di Jepang itu. Nah, Jepang. Misalnya anak TK, SD, kelas 1, kelas 2 itu dia tidak belajar menghafal dulu. Justru dia belajar bagaimana cara membersihkan meja, disiplin, tata krama, gitu loh. Maksudnya menghormati orang tua, guru. Nah, di Indonesia sebetulnya sudah ada perangkat, tapi dihilangkan. Kita ini kan tidak punya landasan apa-apa pendidikan kita itu. Yang katakanlah yang sekolah yang mereka menyebut umum, itu konsepnya dari Barat. Yang sekolah yang mengatakan agama, konsepnya dari Arab. Nggak punya landasan apa kita ini. Padahal Indonesia ini secara budaya Nusantara banyak sekali cara mendidik dengan cara menempa. Kayak sebetulnya silat. Silat itu kan bukan adu jotos kan. Ada pendidikan karakter di sana. Gitu. Terus gotong royong, macam-macam. Sayang itu nggak menjadi materi. Dengan alih-alih pengen cara yang cepat. Kita sampaikan aja ayat lewat ceramah. Iya, maksudnya dianggap bahwa itu menyelesaikan masalah gitu. Sama sekali nggak ada. Akhirnya mayoritas dari kita itu menganggap bahwasanya pergi ke tempat ceramah itu rame-rame. Itu adalah bagian daripada ibadah, gitu. Tapi perilakunya misalkan sampah ada di mana-mana setelah acara itu. Bahkan isi ceramahnya kadang-kadang jelek-jelekin sana. Bukan untuk membangun karakter, padahal agama ini kan kualitas umat beragama itu kan ditunjukkan dari karakter dan karya kan. Misalnya ya kalau ada karya, misalnya bisa bikin sendok, itu kan lebih bermanfaat itu. Ya betul. Kan dalam hadis saja kan anfa'uhum linas, dan Allah itu melihat daripada amalakum gitu loh. Iya, gitu. Tidak melihat yang macam-macam. Ya, gitu loh. Jadi kulu, maksudnya kulu sama amalikum gitu. Itu kan karya dalam bahasa profesional kan. Karyanya pencapaiannya apa itu. Nah, ini yang memang menjadi catatan terlepas riset yang berkembang itu. Nah, sekarang Pak Dokter sebagai orang awam saya bertanya ini. Kira-kira apa yang harus kita lakukan agar ada sinkronisasi itu antara apa yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan sehari-hari? Nah ini sebetulnya paling dasar dalam beragama itu kan tauhid. Tauhid itu kan hati. Ini kan nggak bisa ditawar tauhid. Yang kedua karya. Karya pakai ilmu kauniyah udah itu. Jadi tauhid, karya. Sama ilmu kauniyah, sebenarnya itu yang paling simpel gitu. Apapun profesi Anda itu dalam beragama itu karya sama akhlak ke makhluk. Nah, akhlak itu apa definisinya itu, Bro? Nah, agama punya definisi yang lebih luas daripada pendidikan karakter tentang akhlak ini. Akhlak di agama itu punya 3 wilayah ini. Akhlak kepada diri sendiri, menghormati waktu, bersyukur diri kita,
Yang kedua akhlak pada makhluk. Manusia, cicak, cabai, bumi, itu kan akhlak kepada makhluk. Yang ketiga akhlak pada Allah. Nah, idealnya agama itu kan tiga itu, sehingga dia berbeda dengan karakter. Kalau karakter itu makhluk sama sebenarnya konsep yang lebih ideal gitu. Nah, kenapa ini kadang-kadang terganggu? Karena di agama itu banyak muncul konflik-konflik yang friksi-friksi yang nggak penting tapi membebani masyarakat. Ya, betul. Coba Anda bayangin, di dunia ini pasti sampai hari kiamat nggak akan selesai perdebatan Anda Sunni apa Syiah. Iya. Itu yang paling, itu sampai hari kiamat tuh kita pikirin. Ya. Dan itu sudah masuk ke wilayah politik kalau negara-negara. Belum lagi kalau Anda, saya dengar kemarin tuh ada, kalau Anda zakatnya pakai uang jangan ikut mazhab Syafi'i. ini, yuk kita bayangin gitu. Separah itu pemahaman agama itu membebani pikiran masyarakat, sehingga agama yang begitu mulia ajarannya itu tidak teraktualisasikan karena salah fokus. Makanya dulu ada ulama Al-Azhar namanya Yusuf Qaradawi, itu menelurkan buku namanya Fikih Prioritas. Fikih Prioritas. Nah, ini sebetulnya bagus ini. Ini penting, kalau prioritas kan berarti ini perdebatan penting, ini nggak penting. Kan gitu. Anda subuh pakai kunut, ya nggak penting. Nggak penting diperdebatkannya. Anda mau itu sebagai akidah bagus, juga nggak ada masalah. Gitu. Paling itu, Mahfid. Ya, contohnya gini, sebagai masyarakat gitu ya. Iya. Saya masih berpikir sampai sekarang tuh, kok untuk menghadapi Lebaran aja heboh gitu. Saya akhirnya tuh lebih cenderung ke orang yang kelompok yang melakukan hisab. Sudah pasti Lebaran tanggal sekian, sudah gitu loh. Toh itu tidak wajib kan. Hanya untuk memastikan gitu loh. Akhirnya berdebat. Kan itu buang-buang energi. Buang energi, apalagi disiarkan, apalagi pakai duit negara. Ya gitu loh. Tidak hanya sekedar negara yang melakukan, organisasi lah, ini. Ya mohon maaf gitu loh. Ini apa? Ya gitu loh. Sedangkan kenapa kita hidup nggak simple saja? Ini oke. Jadi simple di sini kan bukan untuk mensimplifikasi kan, tetapi simple di sini begin with the end yang kita bahas ini. Mulailah dari esensi kita. Agama itu esensinya apa? Gitu kan? Kalau tokoh-tokoh agama itu bisa menggeret kekuatan umat ini untuk masuk ke esensi agama, saya kira baldatun thayyibatun, manajemen publiknya bagus, rakyatnya bagus, cinta ilmu itu lebih cepat terwujud. Tapi kalau digeret ke hal-hal yang nggak jelas, tidak esensial, Lebaran saja. Sebetulnya asal bahagia nggak ada masalah gitu. Jalanin aja gitu loh. Kan Lebaran itu kan aslinya kan cuma Anda hari ini merdeka untuk makan. Makan itu aja. Idul Fitri kembali makan lagi sudah gitu. Terus bahagia semua. Bahagia. Hadis Rasulullah itu kan bagaimana semua Muslim itu merata bahagia. Makanya ada zakat fitrah. Nah zakat fitrahnya itu kebutuhan dasar. Ya pakai uang. Ini nggak usah pendapat terlalu referensial ini, kecuali untuk hal lain gitu. Betul. Misalkan ya maksud saya itu akhirnya di semua aspek kehidupan itu kok kita jauh dari nilai-nilai yang kita pelajari. Misalkan memang tidak salah Pak Asep, orang memperdebatkan kan nggak salah itu. Kan punya hak masing-masing. Tetapi kalau kita kembalikan apa sih jalan menuju produktif dan inovatif dalam beragama kan harus kita urai dong. Kenapa sih gitu loh? Contoh gini Pak Dokter. Saya pernah berkunjung ke Afrika Selatan. Gimana? Karena ada di sana itu satu kawasan yang terkenal sekali, kawasan Muslim ya. Saya lupa namanya, yang pokoknya daerah itu warna-warni gitu. Rumah itu buat warna-warni biar ini. Nah kan saya sebagai Muslim, saya ingin berkunjung ke sana. Sebagai saudara. Assalamualaikum. Saya berkunjung ke Cape Town saat itu. Nah, saya sampaikan ke istri saya, kita ke Cape Town karena di sana ada Muslim ya. Minimal saya gampang mencari makanan halal. Terus saya berkunjung ke tempat yang tanda kutip itu disitulah basisnya Muslim. Justru saya ke sana itu, dokter bisa pasti kaget. Jadi kawasannya kotor, mohon maaf gitu ya. Terus banyak orang yang tanda kutip mengancam keamanan kita. Bekas kecanduan narkoba gitu ya. Justru wilayahnya itu banyak the job people gitu ya, yang minta. Kalau kita ke
ke toko itu beli rokok itu pasti dia nungguin di luar minta uang segala macam. Oh gitu ya? Ya justru lebih aman di kawasan-kawasan yang sekuler. Ya, sekuler gitu loh. Kawasan yang tertata, merokok pun karena saya perokok gitu ya, jadi merokok pun harus di tempat yang khusus gitu ya, tidak sembarangan gitu, tertib gitu. Justru itu yang terjadi. Iya, yang terjadi yang paradok. Memang sekali lagi itu bukan salah agamanya, tetapi salah bagaimana ajaran agama itu diterjemahkan, dimaknai, dan diaktualisasikan. Tentu itu harus pakai proses yang disebut transformasi, Pak Sep. Transformasi. Ini sunatullah yang nggak bisa dibantah. Nah, jadi beras. Kan kita makan nasi nih. Sebelumnya kan jadi beras. Sebelumnya kan dari beras. Beras kan dari gabah. Gabah kan harus diproses ini karena mesin kan. Dalam ajaran pun sama, nggak bisa dari langit langsung jadi beras, nasi nggak bisa, harus ada gabah, harus ada pemanasan, harus ada masak. Di konteks pendidikan manusia namanya edukasi, proses ini. Jadi tidak mungkin ayat itu ubah manusia tanpa proses transformasi dan edukasi. Edukasi itu. Ya di sekolah, di undang-undang. Ya kan edukasi itu kan membangun kebiasaan di keluarga, pengetahuan dan seterusnya. Ya termasuk misalkan dari hal-hal terkecil, Pak Dokter, cara kita makan, bagaimana makan. Coba kalau itu mengikuti Rasulullah kan keren semua itu. Keren gitu loh. Justru saya menemukan itu setelah saya mendapatkan dari luar gitu loh. Terus saya cari sumbernya dari mana. Ternyata inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Misalkan Rasulullah tidak tidur setelah sholat subuh. Ya, kita tidur semua. Iya, misalkan gini, kenapa banyak orang yang berpuasa, tetapi akhirnya banyak juga orang yang kena mah atau GERD di saat dia puasa? Oh, karena ini. Karena kalau orang Indonesia kan melanggar ini. Jadi setelah sahur dia makan karbohidrat, nasi banyak, rendang lah, ayam. Setelah itu kan tidur. Apa yang terjadi gitu? Oh iya. Hukum alamnya menentang. Pasti menentang. Pasti muncul penyakit gula di situ, mah atau GERD gitu ya. Lain yang saya coba saya uji pada bulan puasa, khususnya beberapa tahun ini sudah saya coba. Bahwasanya saya sahur gimana? Saya setelah sahur itu saya bablasin gitu loh. Jadi setelah saya sahur saya tidak makan karbo. Saya coba hanya makan buah-buahan, ya proteinnya saya ambil dari kurma, setelah itu saya ambil mandi, setelah itu saya lanjut sholat subuh, bablas. Justru lebih sehat hidup. Gitu. Makanya tidak muncul penyakit saya yang dulu kena mah segala macam. Dan itulah yang saya yakini, that is Islam. Iya. Itu baru sekelumit. Dia baru sekelumit hal kecil. Belum ke peradaban yang lebih tinggi. Misalkan beda kita buang hajat, jongkok sama duduk. Nah, itu kan beda. Itu ada ilmu, ada hasil risetnya, Bro. Iya. Contohnya misalkan Islam melarang laki-laki menggunakan emas, perhiasan emas, dan perempuan justru boleh menggunakan emas. Justru dianjuran. Ya, justru hasil riset memang darah laki-laki saat ada emas dia akan menghambat peredaran darah dan sebagainya. Luar biasa. Ya, itulah luar biasanya, termasuk cebok. Kenapa pakai tangan kiri? Di sini ternyata ada ini antibiotik, enzim-enzim yang berbeda. Di sini ada enzim kalau kanan pembusuk kalau kita makan dengan tangan yang bersih ya. Maka dia akan cepat dicerna oleh ginjal. Luar biasa ya. Makanya benar dong. Ada ungkapan al-Islam mahjubun bil muslimin. Nah, Islam, kebesaran Islam itu sampai hari ini ya banyak tertutup oleh kelakuan. Betul. Ya itu. Tapi ini sebagai evaluasi introspeksi diri lah gitu loh. Jadi memang begitulah, masih ada disconnecting, jarak yang memisahkan antara ideal ajaran Islam dengan aktual praktek-praktek. Ya, ini kan terjadi misalkan di lingkungan saya di tempat kerja misalkan. Akhirnya manajemen melihat, wah ini butuh siraman rohani untuk karyawan. Yang saya perhatikan gitu, di saat ada siraman rohani misalkan di hari tertentu, apa yang disampaikan oleh penceramahnya itu, ya tidak ada relasinya dengan apa yang dikerjakan. Nggak nyambung ya. Ya sama saja produktivitasnya segitu. Ceramahnya ada. Itu hanya akhirnya ritual mingguan saja gitu. Atau hanya dibuat kode aja. Kode. Ada formalitas bahwasanya ada. Gitu. Seperti Isra Mi'raj. Itu peringatan kan. Betul. Peringatan. Ya kode saja. Tetapi bagaimana materi-materi itu berkontribusi kepada perilaku, kualitas manusia ya belum. Gitu. Ya, maksud saya itu bagaimana bisa merubah manusia atau sumber daya manusia itu biar lebih produktif gitu loh. Karena Islam ya harus produktif gitu loh.
memang selama ini kan proyek yang belum selesai itu kan satu dimulai ini ibunya bersoalan nih ya, masih ada dikotomi. Dikotomi ada ilmu umum, ada ilmu agama. Sudah banyak yang memulai tapi belum ketemu cara yang tepat, gitu ya. Beberapa pakar memang saya baca tulisannya macam-macam itu proyek dikotomi, pekerjaan besar menghilangkan contoh dikotomi gini, itu belum seluruhnya berhasil. Masalah dikotomi ini. Ada beda antara ulama dan ilmuwan. Ya. Itulah yang saya bingung gitu loh. Ulama itu ilmuwan. Ya, harusnya kan logika saya ulama itu diambil dari kata bahasa Arab, pasti kata-katanya kan ain lam sama mim. Iya, sama. Dia pasti ilmuwan gitu loh. Makanya dulu saya pernah sekarang seorang tokoh yang terjadi nih Pak Dokter ya, yang terjadi. Orang belajar pesantren 2 tahun 3 tahun saja keluar untuk menjadi ulama pakai sorban, pakai kopiah, padahal belum ilmuwan gitu loh. Ulama itu jamak dari ilmuwan atau alim gitu. Ilmuwan yang sudah berprestasi. Mungkin ada ilmuwan, Indonesia punya banyak ilmuwan, tapi nggak disebut ulama. Saya. Iya. Makanya dulu saya pernah ketemu almarhum Menteri Pak Sarwono, Anda ini ulama karena dia punya ilmu tentang ozon, yang nggak dimiliki oleh pakar dunia. Betul. Itu ulama sebetulnya, gitu. Cuman kalau definisi ini, itu kan definisi kulturalnya ya. Betul. Kita persempit menjadi orang yang menguasai persoalan ilmu-ilmu syariah yang menjadi sempit akhirnya, sehingga pemanaannya kepada ayat-ayat yang kauniyah dalam Al-Quran itu kan terbatas juga. Betul. Coba ayat tentang unta itu kalau diterjemahkan ahli hewan itu pasti beda kan? Gitu loh. Ayat tentang as-sama gitu kan? Itu kan luar biasa itu. Ya, akhirnya Dokter, saya pun sebagai muslim, saya lebih percaya dengan hasil riset. Karena itu yang masuk akal. Memang itu hasil ikro kan itu, hasil ikro kan. Itu. Bahkan mufasir-mufasir zaman dulu itu sebetulnya sudah mengalami penekanan itu, gitu. Tadabbur apa yang ada di langit, yang ada di bumi. Harus tadabbur. Iya, itu kan butuh orang yang punya kualitas ilmuwan, gitu. Kalau cuma tadabbur diciptakan oleh Allah ya, mentok di situ. Alhamdulillah, masya Allah kan gitu. Kenapa ada sekian miliar bintang kok nggak tabrakan? Coba kalau ilmuwan itu yang menjelaskan. Dibutuhkan tadabbur itu. Tadabbur, tapi butuh alat yang namanya ilmu kauniyah. Ilmu kauniyah, Gitu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada Pak Dokter, boleh nggak diterjemahkan dengan bahasa sederhana? Ilmu kauniyah itu apa itu? Ilmu terapan di muka bumi ini. Itu yang bisa diterapkan langsung. Itu sesuai dengan hukum alam. Contohnya takwa kauniyah. Pilot harus takwa kauniyah. Kalau nggak nabrak dia. Iyalah. Dia harus tahu aturan, tahu sekian derajat angin, navigasi, gitu. Selain dia juga harus taat syariah. Kalau dia agamanya Islam, sholatnya, gitu. Tapi ini kan pilihan nih. Yang nggak bisa dihindari adalah ketaatan kauniyahnya, gitu. Kalau dia nggak sehat saja, misalnya habis minum, kok ini nabrak pasti. Gitu. Ya kan semacam gini, misalkan. Kenapa dalam agama kita itu dilarang minum alkohol? Saya simpel saja saat ini sekarang. Ya sama saja kalau saya meminum alkohol, sama saja saya meminum bahan bakar bensin. Sama saja, wong alkohol diciptakan tidak untuk dikonsumsi manusia, gitu. Kan? Untuk misalkan kalau untuk manusia, untuk tubuh itu untuk keluar. Misalkan itu. Itu saja gitu loh. Ya kayak gitulah. Jadi ilmu kauniyah kembali lagi ilmu terapan kayak mobil Pak Asep. Kalau bannya itu di atas dari standar pengalaman mekanik, kan meledak. Betul. Gitu. Terlepas Anda seorang yang ahli puasa atau tidak. Betul. Sama itu kan. Itu ilmu kauniyah, ilmu yang harus dihargai. Nah, itu milik Allah. Diungkap manusia melalui pengalaman-pengalaman. Jadi intinya gini, Pak Dokter, ada perbedaan sangat jauh ya, khususnya di negeri saya ini gitu ya. Antara perilaku itu dan pengetahuan tentang kehidupan di dunia ini gitu. Akhirnya tidak sebanding lurus dengan ajaran itu yang sendiri. Kita semua lah, itu kan introspeksi kita semua. Gitu. Kenapa kita sebagai bangsa itu nggak seproduktif, nggak sekompetitif, nggak seinovatif bangsa. Yang paling dekat dengan kita itu kan Korea Selatan. Hari ini presidennya dimaksulkan. Hanya gara-gara persoalan moral kalau nggak salah. Betul. Jadi kita biasa itu. Korea itu kan merdekanya sama dengan kita. Betul. Gitu. Tapi mereka sekolah sampai malam mencari ilmu itu biasa. Gitu. Betul. Sementara kita sekolah malam-malam dianggap melanggar HAM. Itu belajar. Terus yang gini, belajar itu kalau bisa yang nyantai, ringan-ringan,
apalagi lucu gitu. Ini nggak ada cerita belajar yang begitu itu menghasilkan sesuatu, benar nggak? Betul. Wong yang serius di laboratorium aja belum tentu berhasil. Berhasil gitu loh, benar nggak Mas ya? Betul, betul. Iya, di kita itu ada dalam tanda kutip ya, proses belajar ada semacam itu. Pak ngaji itu kalau bisa lucu, sebentar, materinya yang ringan-ringan. Terus kalau bisa hasilnya bagus, yang ada di dunia ini. Ya, jadi yang terjadi itu kalau menurut saya pembuangan energi itu loh, Bro. Jadi kita digiring ke sana, digiring ke sini gitu loh. Sementara di negara maju itu namanya pembelajaran itu pasti otoriter. Keras, serius, dan kejam peraturannya dalam tanda kutip. Ya. Sehingga menghasilkan produk-produk yang unggul gitu loh, produk-produk yang unggul. Gitu. Itu yang obrolan ini luar biasa gitu. Dan ini perlu dilanjutkan gitu loh. Karena kita lanjutkan lagi waktunya. Ya, intinya terima kasih atas pencerahan dari Bro. Kita lanjutkan mungkin di kemudian hari. Terima kasih, semoga bermanfaat.